Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menimba ilmu. Oke. Ayo Ketua Kelas Kafid, silahkan disiapkan teman-temannya. Istiqdatun. Qiraatul dua. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Kaifa haluk? Tuhan biasa. Good morning student. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu menimba ilmu ya. Coba Bu Widya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bu Widya absen dulu ya. Irza? Hadir. Wijaya? Hadir. Riki? Abdil? Akmal? Fadil? Fakih? Haikal? Ihsan? Ikmal? Irham? Kafid? Haira Alfa? Zaki? Rifano, Salsa, oke, Sabrina, Suci, Zahra, Zahira, Agni. Alhamdulillah hari ini semua murid Bu Widya hadir semua. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Widya ingin kalian mengenang masa-masa kita berjuang ya. Dulu itu bangsa Indonesia pernah dijajah oleh penjajah. Nah, kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung sehingga kita bisa mengenang perjuangan para pahlawan yang membela negara kita sampai titik darah penghabisan. Oke, semua berdiri, kita nyanyikan Halo Halo Bandung dulu ya. Berdiri, dalam hitungan ketiga kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bagus, duduk ya anak-anak. Bagus, pinter.
Nah, anak-anakku, pertemuan kemarin itu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif. Ingat apa tidak? Kemarin kalian Bu Widya suruh membawa apa? Bunga. Kita belajar perkembangbiakan generatif. Coba Bu Widya tanya. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang coba Sabrina. Boleh, bagus, coba yang keras lagi, yang keras. Perkembangbiakan. Bagus. Tepuk tangan untuk Sabrina. Jadi perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan melalui perkawinan, betul. Kalau pada tumbuhan ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin betinanya disebut apa? Siapa yang tahu? Putih. Irza pinter. Tepuk tangan untuk Irza ya. Tepuk tangan. Sel kelamin jantan pada bunga disebut apa? Benang sari. Abdil pinter ya. Oke. Nah jadi itu. Kalau perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan melalui perkawinan. Nah, sekarang ini nanti kita akan belajar mengenai penyerbukan. Jadi kita nanti akan belajar mengenai penyerbukan, nggih. Coba penyerbukan itu apa? Siapa yang sudah belajar tadi malam? Ayo. Penyerbukan itu apa? Suci, coba apa? Keras. Bagus. Tepuk tangan untuk Suci. Pinter ya. Jadi penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, jatuhnya serbuk sari di kepala putih itu macam-macam ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari hari ini. Oke? Oke, sekarang coba kalian simak video yang Bu Widya tampilkan ya. Sebentar. Halo Takers, kembali lagi sama kita di channel Taati Otak. Nah, di video kali ini kita akan membahas macam-macam penyerbukan beserta contohnya. Otakers, sebelum kita mengenal macam-macam penyerbukan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit penjelasan dasar tentang penyerbukan. Penyerbukan yang juga biasa disebut dengan polinasi ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik atau betina dan benang sari atau jantan. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dan di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Secara umum, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk sari dan juga perantaranya. Berikut ini pembahasan dari masing-masing macam penyerbukan beserta contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau giotonogami, kemudian penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Masing-masing ulasan untuk macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dapat kita simak pada pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, di penyerbukan sendiri ini terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama
atau bunga itu sendiri. Biasanya nih, cara penyerbukan ini hanya terjadi pada bunga biseksual. Ciri-ciri umum penyerbukan sendiri adalah bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitogami. Nah, pada penyerbukan tetangga ini, penyerbukannya yang dapat terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga yang lain, tetapi dalam penyerbukan ini, bunganya masih dalam satu tumbuhan itu juga atau masih dalam satu ekosistem. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami atau xenogami. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain. Tetapi pada penyerbukan silang ini, tumbuhan lainnya masih dalam satu jenis yang sama. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induknya. Dan secara umum semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan masih banyak yang lainnya. Oke, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar ini serbuk sarinya berasal dari tumbuhan jenis lain, masih dalam satu jenis tetapi memiliki sifat yang berbeda. Dalam penyerbukan ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietasnya. Penyerbukan bastar ini umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar adalah mawar merah dengan mawar putih, kemudian lili kuning dengan lili merah muda, lalu ada jambu batu merah dan jambu batu putih, serta masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan dari asal serbuk sarinya, sekarang kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, di mana penyerbukan berdasarkan perantaranya ini terbagi menjadi 4 kelompok juga, yaitu penyerbukan oleh perantara hewan, air, angin, dan yang terakhir adalah penyerbukan oleh perantara manusia. Mari kita simak ulasan untuk masing-masing jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau anemofili. Nah, penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin ini biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga juga memiliki serbuk sari dengan jumlah yang banyak dan ringan. Sehingga dengan berat serbuk sari yang ringan ini, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh angin yaitu adalah bunganya tidak berwarna, kemudian tidak memiliki kelenjar madu, lalu jumlah serbuk sarinya banyak, kemudian serbuk sari memiliki berat yang ringan, lalu kepala sari besar dan memiliki tangkai sari yang panjang, dan yang terakhir adalah bentuk putiknya terentang keluar panjang dan berbulu. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin antara lain adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zooidiofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, tiput, burung, atau serangga lainnya. Nah, penyerbukan dengan bantuan hewan ini umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Penyerbukan dengan bantuan hewan termasuk jenis penyerbukan yang paling banyak terjadi loh.
Berikut ini ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh hewan. Yang pertama, berwarna-warna sebagai daya tarik. Yang kedua, berbau harum. Yang ketiga, bunga mempunyai kelenjar madu atau nektar. Yang keempat, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan. Dan yang terakhir adalah putik pada bunga tersembunyi dan berlendir. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan ini antara lain tumbuhan mawar, melati, kenangan, sepatu, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan dapat terjadi karena bunga tumbuhan terendam air dan bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air yang lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Pada penyerbukan dengan bantuan air ini tidak ada ciri khusus bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air adalah ganggang, hidrilla, dan masih banyak yang lainnya. Nah, penyerbukan melalui perantaranya yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadi proses penyerbukan jika tidak ada bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia ini adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke otakers, itulah penjelasan macam-macam penyerbukan bunga beserta pengertian, ciri-ciri, dan contohnya, baik berdasarkan asal serbuk sarinya maupun berdasarkan perantara penyerbukannya. Nah, sekarang saatnya teman-teman menjawab soal dari pembahasan yang sudah dibahas pada video ini ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 macam penyerbukan pada tumbuhan. Sudah tahu kan jawabannya? Langsung aja yuk tulis jawaban teman-teman pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ya untuk mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita otaartiota.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel kita, dan pastikan juga aktifkan tombol notifikasinya ya. Salam dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu tadi video mengenai macam-macam penyerbukan. Kalian sudah mengamati video tadi anak-anak? Sudah. Sekarang keluarkan buku tulisnya, coba catat informasi apa yang kalian peroleh dari video tadi. Nah, coba macam-macam penyerbukan ada berapa? Ditulis ya. Coba diskusi satu kelompok. Bu Widya beri waktu 10 menit. Nanti presentasi, nggih? Ya. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari melihat video tadi? Ngoten nggih? Ya. Berdiskusi satu kelompok. Bukan. Disebutkan saja macam-macam penyerbukan itu apa saja. Nah, sebutkan macam-macam penyerbukan. Sendiri, penyerbukan sendiri, pasti. Ya, sebutkan macam-macam itu ya. Coba dilanjutkan sendiri, kerjasama. Atau terserah kalian tadi ada informasi apa dari video yang kalian lihat tadi.
Satu pekerjaan saja enggak apa-apa, nanti diwakili satu orang yang membaca ya. Enggak apa-apa, satu aja. Satu saja. Coba ini tadi penyerbukannya ada berapa tadi macamnya? Ada berapa kafir? Iya, saya ditulis dulu. Yo Iqmal. Terus tadi penyerbukan dibantu dengan apa saja ditulis? Atau sekreasi kalian ya? Jika ada teman yang punya ide, bilang enggak apa-apa loh ini. Abdil, tadi ini, nah diskusi gitu no. Ya, tadi melihat apa saja di video itu. Nah ya. Ya, diberi penjelasan ya. Yang keras enggak apa-apa. Kamu tadi tahu informasi apa? Nah. Sudah selesai anak-anak? Oke, bagus. Ya, coba Bu Widya ingin masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya ya. Coba diawali dengan kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Mas Kafid. Nah, maju sini ya, maju. Coba apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Yang keras ya? Ya. Keras. Diulangi Kafid, yang keras. Menyebutkan mobil anak-anak, anemogami bantuan angin, biogami bantuan hewan, hidrogami bantuan air, antropogami bantuan manusia. Sudah? Sampun?
Tepuk tangan untuk kelompoknya Hafid. Tepuk tangan untuk kelompoknya Hafid. Oke, boleh duduk. Jadi untuk kelompoknya Hafid tadi menyebutkan penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin, apalagi air, hewan, dan manusia. Oke, tepuk tangan anak-anak, hebat. Sekarang coba untuk grup putri ya. Grup putri coba kelompoknya Mbak Salsa. Ayo maju, Salsa Cahayu sini maju. Maju. Yo. Coba yang keras, bukunya agak ke bawah, yang keras. Keras. Ya. Oke lah, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Agni. Suaranya kalau perempuan lembut. Tadi hampir sama dengan kelompoknya Mas Kafid ya. Membahas lebih dalam mengenai penyerbukan yang dibantu oleh macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Coba Bu Widya ingin mencari satu kelompok yang punya informasi lain. Coba macam-macam. Oh ini. Nah, kelompoknya Zara, ayo maju. Kelompoknya Zara. Yang ini ya. Yo, maju dibaca. Yo. Sini. Dua kelompok sudah bagus ya, maju ayo. Yang keras. Ya. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Bagus. Ya. Jadi ini tadi untuk kelompoknya Zahra sudah membahas mengenai penyerbukan. Nah, coba Bu Widya jelaskan ya. Kalian perhatikan penjelasan dari Bu Widya. Perhatikan semua di depan ya. Perhatikan. Untuk penyerbukan, macam-macam penyerbukan, itu tadi jika kalian menyimak video ya, ada 4 macam. 1, penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri itu contohnya, perhatikan Bu Wid, karena nanti ada anak yang harus bisa menunjukkan apa yang baru saja Bu Widya jelaskan ya. Penyerbukan sendiri itu jika serbuk sari dari satu bunga jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Jadi satu bunga itu sendiri. Nah, inilah yang disebut penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sarinya pada bunga itu jatuh di kepala putik pada satu bunga itu sendiri. Ngoten nggih? Itu penyerbukan sendiri. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu contohnya gini. Ini dalam satu pohon. Nah, ini misalnya pohon gitu ya. Dalam satu pohon, bunga ini, nah yang dalam satu pohon ini, serbuk sari dari bunga yang satu jatuh pada kepala putik pada bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tanaman atau satu pohon atau satu tumbuhan, padahal sama saja ya. Jadi ini contohnya penyerbukan tetangga. Coba tak ulangi lagi. Serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik pada bunga yang lain, tapi masih dalam satu pohon. Ngaten nggih? Oke, itu tadi penyerbukan apa? Tetangga. Terus ada lagi penyerbukan, apa yang ketiga? Silang. Nah, kalau penyerbukan silang contohnya gini. Ini pohon yang ke-1
Atau gini, Bu Widya punya gini. Ini ada 2 pohon nggih. Pohon 1, pohon 2. Nah, misal ini dibantu serangga. Gini. Coba siapa? Iqmal kamu sini. Iqmal sini, Kafid sini. Nah, Iqmal membawa ini, Kafid membawa ini. Diam. Perhatikan, Bu Widya jelaskan. Nah, ini misalnya pohon 1, ini pohon 2. Terus ada serangga. Ini kan bunganya indah ya. Ada serangga lewat. Serangganya itu menghisap madu atau nektar dari bunga yang 1 ini. Nah, terus serangganya mampir. Serangganya hinggap lagi di bunga yang kedua pada pohon yang beda. Secara tidak sengaja serbuk sari dari bunga yang 1 tadi kan nempel di kakinya serangga, jatuh di kepala putik pada bunga yang kedua, tapi di pohon yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan silang. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi penyerbukan silang itu, Bu Widya ulangi, serbuk sari dari bunga yang 1 jatuh pada kepala putik pada bunga yang lain dengan pohon yang berbeda. Gitu ya. Itu contohnya penyerbukan silang. Paham? Oke, silakan duduk. Coba lagi, masih ada 1 lagi penyerbukan. Penyerbukan apa? Yang terakhir? Bastar. Nah, kalau penyerbukan bastar itu contohnya gini. Coba Mas Abdil maju sama Akmal, ya. Abdil sama Akmal maju. Ini. Sini Akmal. Coba hadap sana. Nah, ini kan ada 2 tanaman yang berbeda jenis, berbeda varietas. Nah, sama seperti tadi. Misal atau angin juga boleh. Tapi kalau ini kan bunganya indah. Serbuk sarinya tidak mudah rontok. Ini dibantu oleh serangga, nggih. Serangganya menempel pada bunga yang 1. Secara tidak sengaja serbuk sarinya menempel pada kaki serangga itu, terus serangganya menghisap madu pada bunga yang kedua. Secara tidak sengaja serbuk sari itu menempel pada kepala putik pada bunga yang lain. Akhirnya terjadi penyerbukan. Nah, jatuhnya serbuk sari di kepala putik, tetapi pada bunga yang berbeda, beda pohon dan beda jenis, itu namanya penyerbukan bastar. Paham anak-anak? Paham, bagus, alhamdulillah. Boleh duduk Mas. Paham ya? Oke. Berikutnya, Bu Widya mempunyai sebuah teks. Nah, masing-masing kelompok Bu Widya bagi teks ini nggih. Nah, dari teks ini nanti coba ambil kesimpulan. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari teks ini? Ngoten nggih? Ya, coba didiskusikan masing-masing kelompok. Bu Widya beri waktu 10 menit. Ngoten nggih? Ya. Enggak. Nah, dikerjakan. Berdiskusi 1 kelompok ya. Dalam? Iya, kesimpulannya apa dari teks itu? Ngoten nggih? Ayo. Dibaca dulu. Oh, gini aja, saya sebentar. Dibaca dulu 1 anak yang keras. Nah, nanti baru masing-masing menyimpulkan gitu ya. Coba Bu Wid ingin yang keras membaca, di sini Akmal saja. Ayo Nak, yang keras baca. Agar teman-temannya mendengar. Di situ saja, tapi yang keras ya. Kembang sepatu adalah bunga istimewa dengan sejumlah keunggulan. Kembang sepatu disebut juga bunga lengkap dan sempurna karena memiliki alat kelamin bunga, putih dan bunga sari. Dan bagian perhiasan bunga, mahkota dan kelopak. Selain bunganya yang cantik, daun kembang sepatu juga memiliki keunikan tersendiri.
Daun ini memiliki sifat antiseptik sehingga banyak digunakan sebagai obat. Di dalam daun kembang sepatu terdapat kandungan flavonoid, tanin, lemak, protein, saponin, kalsium, oksalat, dan lain-lain. Ternyata ekstrak bunga kembang sepatu memiliki manfaat untuk kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Ekstrak bunga kembang sepatu mengandung AHA dan vitamin C yang memiliki khasiat untuk melembabkan kulit. Oke, bagus. Terima kasih Mas Akmal. Oke, sekarang coba simpulkan dari bacaan yang kalian baca tadi, kesimpulannya apa ya? Diskusikan. Memiliki sifat antiseptik sehingga banyak digunakan sebagai Ini kelompoknya siapa? Kafit sampun dereng? Ya, saya. Yang lain juga menyumbangkan ide loh. Ini kesimpulannya ini gitu. Sudah selesai kelompok ini. Hebat, pinter ya. Pinter. Sudah anak-anak? Bagus, nggih. Yuk, coba sekarang tadi kelompok siapa ya yang belum maju? Oh iya, kelompoknya Zaki. Yuk maju yuk. Kelompoknya Zaki maju. Sini nak. Ya gitu. Jadi saya Bu. Kalian belajar berani ya. Ya, hadap sini. Nah, coba Bu Widya ingin yang membacakan bukan Mas Akmal, ganti. Yang membacakan Mas Vicky. Ya. Yang keras, Nak, yang keras. Terus? Oh iya, tepuk tangan untuk kelompoknya Vicky. Ya, bagus, boleh duduk. Kesimpulannya, bunga sepatu adalah bunga yang sempurna dan bisa digunakan obat. Bagus, pinter ya. Coba kelompok lain yang belum maju siapa? Kelompoknya Mas Kaira Alfa. Ayo maju sini. Maju. Ayo.
Oke. Ya, agak dekat toh. Kenapa kalian berjauhan? Nah, pinter. Ya Mas Fadil, yang keras. Kembang sepatu adalah bunga istimewa dengan jumlah unggulan karena memiliki alat kelamin bunga dan bagian perhiasan bunga. Kembang sepatu terdapat kandungan polymer. Sampun. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Abdil. Bagus ya. Jadi membahas mengenai keunggulan bunga sepatu ya. Oke, kelompok yang ketiga. Yang belum pernah siapa ya? Kelompoknya Mas Abdil. Ya, maju ya. Kelompoknya Mas Abdil ya. Coba. Sini. Ya. Tapi yang membaca ganti Mas Irza. Ya, yang keras. Yang keras. Iya. Dalam kembang sepatu memiliki anti sehingga banyak digunakan sebagai obat. Selain itu di dalam kembang sepatu terdapat kandungan flavonoid, anin, lemak, protein, saponin, nitrit, oksalat, dan lain-lain. Kembang sepatu mengandung ana dan vitamin C untuk melambangkan kehidupan. Sampun. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Abdil. Oke. Nah, anak-anak itu tadi. Oke. Kita tepuk PPK dulu ya. Biar semangat karena ini nanti kita masih belajar banyak ya. Berdiri semua, berdiri. Ya, berdiri. Vicky, ya, pinter. Tepuk PPK. Nazius, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagus. Sebentar, biar semangat. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Bagus, semangat yang bagus anak-anak. Bu Widya harap semangatnya seperti ini terus ya setiap hari. Oke, Bu Widya mempunyai LKPD untuk kalian. Coba diskusikan dengan kelompok kalian. Bu Widya beri waktu 10 menit lagi ya. Oke, didiskusikan satu kelompok. Coba yang menulis ganti. Tadi kan Mas. Coba yang menulis ganti. Ya. Ya, Mas Haira Afan, enggak apa-apa. Ini dari ini dibaca dulu apa petunjuk dari LKPD tersebut. Ya. Ini simpulannya ditulis di sini. Iki kan petunjuk Jangan rame, yo. Jangan rame, yo didiskusikan dulu. Dalam. Iya, ini yang dibaca. Buatlah cerita baru dari simpulan yang telah ditemukan pada kegiatan yang baru saja diselesaikan. Enggak apa-apa, dari simpulan ini. Ini kamu membuat cerita lagi ya. Membuat cerita dari simpulan itu. Ngoten nggih? Ya. Teman yang lain memberi ide.
agak keras enggak apa-apa loh, urun rembuk. Nah. Coba nanti yang kedua, kolom kedua yang nulis gantian ya. Gantian Agni atau Suci gitu. Ya, ganti ya. Terus didiskusikan. Kalian membuat cerita baru dari kesimpulan ini gitu. Dikembangkan ya. Ah, ya. Nah, enggak apa-apa, ditulis, yang nulis Mbak Suci, enggak apa-apa. Bagaimana dengan kelompoknya Mbak Zahira Falikunawa? Sampai mana? Oh, sudah sampai mengembangkan cerita. Oke. Enggak apa-apa, sekreasi kalian mengembangkan cerita dari kesimpulan itu. Bagaimana dengan kelompoknya Mas Akmal? Akmal, kenapa itu tangannya? Yuk yang nulis gantian enggak apa-apa. Akmal. Ya yang nulis ganti Mas Vicky enggak apa-apa. Itu mengembangkan ceritanya itu. Nah, yuk dikembangkan. Diskusi. Nah. Bagaimana? Bagaimana tadi idenya? Sampaikan.
Pinter. Nanti dilanjutkan sampai ini ya, sampai macam-macam penyerbukan ya. Yang nulis gantian, tidak harus Mas Fadil. Yang nulis gantian, Riki atau yang penting bisa terbaca, Riki atau siapa, Finan ya, gantian. Bagaimana dengan kelompoknya Mas Fadil? Bagus, sudah sampai itu ya. Ya, itu dijelaskan. Nah, penyerbukan sendiri itu penyerbukan yang bagaimana dijelaskan. Ini loh, ini dijelaskan ya nanti keterangannya apa. Nah, kalau ini mengembangkan, ya coba didiskusikan. Mengembangkan cerita dari kesimpulan ini ya. Ayo KB, semua memberi ide. Sudah selesai anak-anak. Ini juga sekalian ya. Nanti dijelaskan ya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya dijelaskan. Gitu nggih? Yo, yang nulis gantian tadi siapa? Agni nulis ya. Agni yang nulis, Suci yang apa? Yuk kita berdiskusi, kalian berdiskusi, Agni yang nulis gitu. Langsung satu apa, dua apa gitu. Wah, sudah selesai. Bagus, pinter. Coba lihat kelompok yang lain. Hah? Apa-apa? Rifano nulis, nggih. Ya, diisi. Baiklah, semua sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, coba sekarang Bu Widya tunjuk. Coba kelompok yang Putri dulu. Kelompoknya Mbak Suci, yuk maju. Maju, nanti dibacakan itu ya, kesimpulan dari teks ini ya. Sampai mengembangkan cerita ini ya. Ya, kelompoknya Mbak Suci maju. Dibacakan yang keras. Yang keras, Nak.
Oke, sekarang yang itu yang mengembangkan cerita. Setelah Komang berhasil menanam biji kacang hijau, Komang bisa mengolahnya menjadi apa saja dan bisa menikmatinya bersama teman-teman dan keluarganya. Komang senang bisa makan dan dari hasil tanamannya sendiri. Komang juga senang karena berhasil melakukan percobaannya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompoknya Agni. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Agni. Nah, bagus ya. Jadi itu tadi kesimpulannya mengenai teks Komang itu ya. Komang yang menanam biji kacang hijau sampai menyimpulkan. Coba satu kelompok lagi untuk yang membacakan kesimpulan sampai cerita baru. Coba kelompoknya ini saja. Irza, yuk maju kelompoknya Irza, yuk. Yang ini loh, yang ini, yang membacakan kesimpulan sama cerita, mengembangkan cerita dari kesimpulan ya, yuk. Coba baca yang keras ya nak, wes Mas Abdil saja. Yo yang bagus, yang bagus. Ah, yang keras nak. Komang pun membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pada hari kedua biji kacang hijau mulai tumbuh. Pada ketiga Komang pun membuat laporan hasil pengamatan yang sudah ia lakukan. Terus? Ini yang apa? Ini yang apa? Yang keras agar temannya bisa mendengar. Komang membuat kacambah biji kacang hijau. Bahan-bahan yang dipakai Komang adalah biji kacang hijau, air, kapas, dan bak. Setiap hari disiram sampai keluar akar dan menjadi kecambah. Kemudian Komang membuat laporan hasil pengamatan yang dia lakukan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Abdil. Bagus ya. Nah, itu tadi mengenai kalian menyimpulkan sebuah bacaan, kemudian mengembangkan menjadi sebuah cerita ya. Bagus ya. Coba sekarang untuk yang kolom berikutnya, yang maju ganti kelompoknya. Yang maju ganti kelompoknya. Ya maju ganti kelompoknya ini aja. Siapa? Mas Akmal. Iya maju. Maju ya. Maju. Coba baca yang keras itu, penyerbukan itu. Ini menutupi wajah kamu ya. Nah. Ya. Oke, lanjut. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Zaki. Betul. Coba nanti judulnya itu dibaca, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, dibaca gitu ya. Coba Widya ingin kelompoknya ini saja, kelompoknya Mas Rafa. Yuk maju nak. Yang membacakan Rafa aja. Mas Rafa, ayo sini. Ayo, yang keras ya. Ini dibaca dulu. Macam-macam penyerbukan berdasarkan. Nah, satu. Gitu ya. Coba. Ya, yang keras Mas. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Satu. Bantuan angin, Ah. bantuan hewan, 3 bantuan manusia, 4 bantuan air. Iya, terus Macam penyerbukan berdasarkan jenis suaminya. 1 penyerbukan sendiri, 2 penyerbukan tetangga, 3 penyerbukan nilai, 4. 4 penyerbukan pesta. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompoknya Rafa. Yuk, kalian kok sudah tidak semangat? Ayo, lagi berdiri. Ayo berdiri nak.
Iqmal berdiri, semua berdiri. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Bagus ya. Oke. Nah, kalian tadi sudah Bu Widya bagikan LKPD ya. Sekarang Bu Widya bagikan soal evaluasi. Supaya Bu Widya tahu kalian itu paham materi sampai mana ya. Ya, ini masing-masing siswa mendapat 1 lembar. Kerjakan, Bu Widya beri waktu 5 menit. Ayo. Setelah itu dikumpulkan. Ngoten nggih? Ya. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ya harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Oh, bagaimana ini kan Bu Widya nilai. Ya, dikerjakan oh, kok enggak dikerjakan ya. Bu Widya beri waktu 5 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nih. Yuk dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Nah, diberi nama.
Ya, ada apa? Mboten? Oh iya, dilanjutkan dulu. Sudah selesai Mas Kafid, pinter. Bagaimana dengan kelompok ini? Sudah selesai kah? Ayo, Kelompoknya Mas Riki sudah selesai atau belum? Masih proses ya? Dilanjutkan dulu. Oke. Sampun. Oke anak-anak, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Coba yang soal LKPD dikumpulkan di sini, soal evaluasi di sini. Masing-masing jangan maju semua. Masing-masing kelompok diwakili satu orang saja ya. Ya, LKPD sama LKPD, soal evaluasi dengan soal evaluasi. Oh iya, sama itu. Apa itu? Teks tentang bunga sepatu itu tadi ya. Dikumpulkan dulu. Kumpulkan di sini ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Kelompoknya Zahira. Zahira Falihunawa. Sini Mas. Oke, bagus. Oke. Oke, sampun. Oke. Oke anak-anak, kalian hebat ya, hebat. Coba anak-anakku, kita hari ini belajar apa saja? Coba yang pertama kita tadi belajar apa? Ya, macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu ada berapa? Macamnya ada 4. Yaitu yang pertama penyerbukan sendiri. Yang penyerbukan sendiri itu jika bagaimana? Jatuhnya? Coba satu anak dulu. Buit ingin tahu satu anak yang bisa menjelaskan penyerbukan sendiri. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa angkat tangan? Penyerbukan sendiri adalah siapa yang bisa menjelaskan? Mas Kafid, coba apa Mas? Penyerbukan dengan benang sari jatuh ke kepala putih pada satu bunga yang sama. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Kafid. Pinter ya. Penyerbukan
di mana jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada bunga yang sama. Bagus, pinter. Kemudian ada lagi yang kedua, penyerbukan apa anak-anak? Penyerbukan tetangga. Siapa yang bisa menjelaskan? Penyerbukan tetangga itu penyerbukannya bagaimana? Oke, Mas Akmal, apa Mas? Bagus, tepuk tangan untuk Mas Akmal. Betul, betul ya. Jadi penyerbukan tetangga itu jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon atau satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan apa anak-anak? Silang. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu penyerbukan silang? Ayo kelompok putri. Siapa yang bisa? Penyerbukan silang? Ayo, enggak usah malu-malu. Ayo. Enggak usah Bu Widya tunjuk. Zahira Falihunawa. Ayo nak, apa itu penyerbukan silang? Oke, bagus, tepuk tangan untuk Zahira. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada tanaman yang sejenis tetapi beda pohon. Gitu ya. Terakhir penyerbukan apa tadi? Bastar. Siapa yang bisa menjelaskan penyerbukan bastar? Yang belum angkat tangan siapa ya? Banyak. Kalau begitu Bu Widya tunjuk saja. Penyerbukan bastar itu penyerbukannya bagaimana Mas Abdil? Ya. Oke, ya wes enggak apa-apa. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Abdil. Jadi intinya penyerbukan bastar itu jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada tanaman dengan jenis yang berbeda. Ngaten nggih? Selain kita belajar tentang penyerbukan, kita belajar tentang apa saja tadi? Menarik kesimpulan dari sebuah bacaan. Bagus anak-anak, kalian hebat hari ini ya. Tidak terasa ya, tidak terasa hari ini kita sudah belajar banyak. Sebelum Bu Widya akhiri kegiatan ini, ayo kita nyanyikan lagu. Sebentar, kalian hari ini senang buatan belajar? Alhamdulillah senang. Hari ini kita nyanyikan lagu daerah Apuse. Siapa yang tahu? Apuse dari daerah mana, Fakih? Bagus, Fakih. Pinter ya. Yuk kita nyanyikan lagu Apuse bersama-sama. Berdiri. Berdiri, ayo semua berdiri. Yuk. Yuk, Akmal. Yuk. Dalam hitungan ketiga kita nyanyikan lagu Apuse. 1, 2, 3. Apuse kokondao ya rabe sore sore di uflenso kali tema bagi pase. Apuse kokondao ya rabe sore sore di uflenso kali tema bagi pase. Terima kasih anak-anakku. Yuk sekarang duduk. Duduk. Anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, dan bermanfaat untuk negara kita. Nggih, amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Hafid disiapkan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
ya tulab. Good afternoon student, be careful. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.